Ini adalah Razer Viper Ultimate dan mouse ini pernah dikategorikan sebagai mouse S tier oleh Dave2D di channelnya di tahun 2020 dan juga Random Frank RP pernah bilang ini adalah salah satu gaming mouse wireless terbaik di tahun 2019. Nah sekarang ini udah tahun 2022. Apakah kira-kira mouse ini masih worth it di tahun 2022? Apakah masih bisa dikategorikan sebagai mouse gaming wireless terbaik? Jadi gua akan bahas mengenai hal ini. Apakah kira-kira mouse ini masih worth it dan masih bisa dikategorikan sebagai mouse gaming wireless terbaik di lini premium? Tonton dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian bisa tahu semuanya. Dan kalau misalnya kamu baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan konten-konten dari gua nantinya mengenai peripheral gaming dan peripheral komputer. Dan itu akan sangat membantu untuk algoritma channel dari QWERTY Komputer. Dan ya nggak usah lama-lama lagi, gua akan langsung aja bahas di videonya. Ada beberapa hal yang menurut gue menjadi poin utama yang cukup menarik untuk dibahas dan menjadi poin kuat tersendiri dari mouse ini untuk menjadi alasan kenapa mouse ini masih cukup bisa dilirik di tahun 2022. Tapi sebelum gue bahas hal tersebut, mungkin sebaiknya gue bahas sedikit dulu mengenai spesifikasi teknis dan desain dari mouse ini ya. Nah untuk mouse ini, Razer Viper Ultimate ini memiliki desain yang ambidextrous yang sangat simetris. Jadi cocok banget untuk pengguna tangan kiri dan pengguna tangan kanan. Di kedua sisi, baik kiri maupun kanan ini diberikan tombol tambahan masing-masing dua. Dan juga untuk gripnya sendiri ini enak banget, ada grip bertekstur dengan bahan karet. Jadi untuk pegang mouse ini menurut gua enak banget ya. Nah pada bagian belakang dari mouse ini ada logo Razer yang cukup terang ya untuk lampunya. Dan ini adalah RGB LED yang nanti untuk warna ataupun polanya bisa kalian atur lewat software Razer Synapse-nya yang nanti akan gue bahas di bagian belakang. Sementara untuk DPI changer-nya ini nggak ada pada bagian atas, tapi ditempatkan pada bagian bawah dari mouse-nya bersebelahan atau berdampingan dengan switch power dari mouse-nya sendiri. Nah kalau untuk mouse ini karena menggunakan koneksi wireless ya, jadi untuk USB dongle-nya ini ada USB compartment atau tempat penyimpanan pada bagian bawah dari mouse-nya. Sementara untuk spek dari Fit-nya sendiri ini enak banget ya glide-nya karena udah menggunakan bahan pure 100% PTFE. Jadi gua merasakan glide yang benar-benar berbeda dengan mouse gua yang sebelumnya itu Katar Pro Wireless yang masih menggunakan Fit PTFE campuran ya. Kalau untuk mouse ini sendiri karena adalah mouse wireless otomatis menggunakan baterai. Tapi baterainya ini udah built-in di dalam yang sayangnya kapasitasnya nggak ditulis berapa mAh, tapi diklaim udah tahan sampai 70 jam. Dan setelah pengetesan gua coba pakai mouse ini selama 3 hari tanpa mode auto sleep, jadi benar-benar nyala selama 3 hari dan baterainya masih cukup tahan ya, mungkin ada di kisaran tersisa 10%-an. Jadi kalau menurut gue untuk klaim 70 jam itu cukup akurat. Sedangkan untuk pengecasan dari mouse ini, kita bisa menggunakan kabelnya yang otomatis kalau kita pakai kabelnya juga, ini bisa langsung kita pakai dalam mode kabel ya. Jadi sambil ngecas, kita tetap bisa pakai mouse ini. Dan kabelnya sendiri ini menggunakan koneksi micro USB yang ditempatkan pada bagian depan dari mouse-nya. Untuk kabelnya sendiri pun ini udah enak ya, bukan bahan karet biasa, tapi udah bahan braided. Kabelnya cukup elastis ya, jadi enak banget untuk kabel management dan sangat-sangat tidak kaku. Jadi kalau misalnya dalam mode kabel, pergerakan mouse tidak terhalang dengan kabelnya sendiri. Selain itu pada bagian bawah juga ini ada koneksi untuk charging dock-nya. Jadi untuk Viper Ultimate ini ada tambahan charging dock yang dijual secara terpisah ya, atau mungkin bisa juga kalian beli secara satu paketan. Jadi kalau misalnya nggak kalian pakai, kalau misalnya ada charging dock-nya, ini tinggal kalian taruh aja dan dia akan langsung ngecas. Nah sekarang gue akan masuk ke pembahasan poin-poin utama yang gue bilang tadi yang menjadi alasan kenapa Razer Viper Ultimate masih menjadi salah satu alasan yang cocok untuk dilirik atau masih worth it untuk dilirik di tahun 2022. Poin pertama adalah fitur Hyperspeed Wireless dari Razer Viper Ultimate. Teknologi ini membuat transmisi data dari mouse ke PC-nya walaupun menggunakan wireless diklaim lebih cepat 25% dibandingkan mouse yang masih menggunakan koneksi kabel. Dan gue coba tes sendiri menggunakan beberapa website untuk polling rate-nya. Dan bisa dibilang untuk angka tes polling rate-nya ini cukup stabil ya, di angka 980-an sampai 1000 Hz. Dimana setelah gue coba sebelumnya untuk mouse-mouse yang masih menggunakan koneksi kabel,
itu mungkin bermain di 970-an sampai 980-an dan agak kesulitan untuk mencapai polling rate 1000 Hz. Jadi untuk hyperspeed wirelessnya, untuk klaim lebih cepat 25%, kalau menurut gue ini cukup sah ya. Poin kedua adalah sensornya, yaitu Razer Focus Plus Optical. Nah, sensor ini sendiri adalah hasil kolaborasi dari PixArt dan Razer, yang kemudian diklaim oleh Razer akurat resolusinya hingga 99,6%. Sensitivitasnya ini bisa sampai angka 20.000 dpi dengan tracking speed 650 IPS. Nah, sensor ini juga kelebihannya memiliki fitur smart tracking yang kemudian bisa mengkalibrasi secara otomatis terhadap perubahan permukaan dari mousepad kalian. Jadi kalau misalnya kalian pakai mousepad yang hard surface ke mousepad cloth, jadi untuk tracking speednya ini atau sensitivitasnya ini bisa di-adjust secara otomatis oleh sensornya supaya kemudian akurasi dari sensornya ini bisa stabil, jadi nggak ada perubahan yang signifikan waktu kalian ganti mousepadnya. Selain akurasi, smart tracking speed juga ini membuat lift off distance terhadap perubahan permukaan dari mousepadnya ini agar tetap lebih konsisten atau tetap lebih akurat. Jadi kalian nggak akan mengalami kesulitan atau perubahan yang signifikan waktu kalian pindah surface dari mousepad kalian. Poin ketiga adalah switch-nya, yaitu Razer Optical Switch. Switch ini menggunakan infrared, bukan sekedar menggunakan tombol mechanical biasa. Jadi waktu switch ditekan, katup pada bagian dalam switch-nya ini akan terbuka, yang kemudian yang akan memberikan perintah bahwa mouse-nya udah diklik. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan switch mechanical biasa yang ada efek bounce-nya yang mungkin kadangkala bisa memberikan signal yang salah waktu kita klik mouse-nya. Nah, berkat switch ini karena menggunakan infrared, ini diklaim 0,2 detik aja response time-nya dan bisa dibilang 3 kali lebih cepat dari switch mechanical biasa. Bukan hanya bisa mengirimkan transmisi data lebih cepat, tapi diklaim juga bisa tahan lebih lama. Kalau pada switch mechanical biasa, umur dari switch-nya ini diklaim 50 juta kali klik. Sementara untuk Razer Optical Switch ini diklaim 70 juta kali klik, jadi jauh lebih berumur panjang dibandingkan switch mechanical biasa. Selain 3 poin yang gue sebutin tadi, ada beberapa hal yang menurut gue perlu juga menjadi bahan pertimbangan kalian, di mana mouse ini masih bisa dilirik oleh kalian atau masih worth it di tahun 2022. Yang pertama adalah Razer Synapse. Yes, Razer Synapse adalah software bawaan dari Razernya untuk mungkin kalian bisa setting-setting dari mouse-nya sendiri. Jadi misalnya setelah kalian install Razer Synapse-nya, tampilannya akan seperti di sini. Dan ya, hal pertama yang kalian buka, misalnya kalian buka dari mouse-nya, ada fitur customize di sini, di mana kalian bisa mengganti fungsi dari masing-masing tombol yang ada pada mouse ini. Nah, kemudian di sini ada mode standar yang bisa kalian klik yang akan nanti berubah menjadi mode hypershift. Nah, hypershift ini maksudnya adalah di mana kalian bisa menempatkan 2 fungsi yang sama dalam satu tombol. Jadi kalian nggak perlu pindah profile lagi untuk misalnya mengakses fungsi yang berbeda di dalam satu tombol yang sama. Jadi misalnya tombol yang ini biasanya gua tempatkan ini di Windows sebagai tombol forward ya. Jadi kalau misalnya lagi browsing, gue bisa tempatkan ini sebagai tombol forward. Tapi gue juga bisa menempatkan ini sebagai tombol copy atau tombol paste. Jadi gue tinggal menentukan dulu satu tombol yang mana menjadi switch untuk hypershift-nya di sini. Jadi gue tinggal pilih mungkin mouse 4. Di sini gue jadiin untuk tombol hyperswitch-nya. Hypershift-nya maksud gue. Jadi gue klik dulu di sini. Dan tombol Razer Hypershift gue taruh di tombol 4, save. Dan nantinya masuk ke menu Hypershift dan gue ganti untuk tombol yang mana yang akan gue tempatkan untuk fungsi yang berbeda. Kira-kira seperti itu, paham ya? Dan kemudian ada menu performance di mana kalian bisa mengganti sensitivitas dari DPI-nya ini. Ada 5 tahap yang bisa kalian ganti, yang mana untuk warna lampu dari indikatornya ini sayangnya nggak bisa kalian rubah, ada pada bagian bawah. Dan settingannya ini cukup akurat juga karena increment-nya ini ada di step per 50 increment ya. Jadi kalau menurut gue cukup enak untuk pengaturan dari DPI-nya. Kemudian untuk polling rate-nya juga bisa kalian atur dari 125, 500 sampai 1000 Hz, dan di sini ada settingan untuk lighting atau lampu RGB-nya di sini. Brightness-nya juga bisa kalian set. Di sini gue cuman set 10 aja, tapi seperti yang kalian lihat di gambar, menurut gue ini walaupun di brightness-nya 10 tapi udah cukup terang ya menurut gue.
Dan kalian bisa juga mengganti untuk settingan switch off lightingnya. Dan ada menu efek di sini yang bisa kalian ganti-ganti. Dan juga calibration seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya kalian rasa, sorry dengan suara Discordnya. Kalau misalnya kalian rasa untuk kalibrasi dari mouse-nya sendiri ini kurang pas, kalian bisa kalibrasi lewat menu manualnya ini. Nanti akan ada semacam panduan agar supaya kalian bisa kalibrasi. Dan ya untuk smart trackingnya ini gue saranin untuk sebisa mungkin agar serendah mungkin ya, supaya benar-benar bisa lebih akurat aja kalau menurut gue. Begitupun dengan untuk lift off distance-nya ini, kalau bisa serendah mungkin agar supaya waktu kalian angkat atau ada perpindahan dari mouse-nya di surface atau mousepad kalian ini nggak akan terlalu lari dari kursornya. Dan ada mode power di sini, wireless power saving. Jadi sleep modenya ini di 5 menit seperti yang cocok pada lightingnya ini ya. Gue buat 5 menit aja. Dan juga ada low power mode. Jadi dia akan masuk ke low power mode kalau baterainya udah ada di angka 25%. Dan untuk indikator dari baterainya sendiri, sayangnya kita cuma bisa lihat lewat Razer Synapse-nya yang ada pada bagian sini. Dan nggak ada pada bagian taskbar yang bisa kalian lihat di sini. Sama sekali nggak ada ya untuk indikator dari baterainya. Jadi untuk lihat indikator baterai sisa berapa, kita harus buka Razer Synapse-nya. Tapi dari semua yang gue bahas tadi, paling kalian masih mikir performance-nya gimana. Nah kalau setelah gue tes sih performance-nya ini oke ya. Selama pemakaian gue sama sekali nggak ada permasalahan untuk spin out ataupun double click pada switch-nya. Glide-nya pun kalau menurut gue ini super enak karena fitnya ini udah 100% pure PTFE ya. Jadi feel smooth-nya dapet banget. Sementara untuk ukuran dari mouse ini sendiri ini terbilang untuk ukuran medium size ya. Panjangnya ini ada di angka 127 mm dengan lebar 58 mm dan tinggi 38 mm. Jadi ini kalau gua bilang masih cocok untuk semua pengguna grip ya. Dan mouse ini benar-benar enak untuk ukuran tangan gua sendiri dan mungkin gua bakalan consider untuk pindah dari Katar Pro Wireless gua ke Razer Viper Ultimate ya. Tapi tentunya nggak ada produk yang benar-benar sempurna ya. Pasti ada kekurangannya. At least menurut gua pribadi ya. Dan ya mungkin bakalan berbeda dengan kalian karena preferensi kita beda juga ya masing-masing. Tapi at least untuk gua sendiri, kalau menurut gua pribadi downside-nya adalah dimana jadi tombol samping yang di kanan ini suka kepencet lewat jari manis atau jari kelingking gua secara nggak sengaja. Yang itu bisa kita akalin untuk dinonaktifkan aja lewat Razer Synapse-nya. Dan untuk DPI switch pada bagian bawah juga ini kadang suka ngeselin karena kalau misalnya untuk ganti DPI switch kita harus angkat lagi dan dipencet. Dan ini pun bisa kalian akalin lewat Razer Synapse. Jadi ini bukan masalah yang gede ya kalau menurut gue, jadi masih bisa diakalin. Cuman sayangnya untuk RGB light-nya ini pada bagian belakang, alangkah baiknya kalau misalnya ini bisa difungsikan sebagai indikator untuk baterainya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk buka Razer Synapse-nya untuk cari tahu baterainya sisa berapa. So far berdasarkan semua fitur yang berdasarkan kelebihan dan kekurangan serta fitur-fitur yang gua sebutin tadi di awal, gua masih cukup yakin kalau mouse ini masih sangat cocok dan masih sangat worth it, atau bahkan masih bisa dibilang salah satu mouse gaming wireless terbaik di tahun 2022 ya. Dan ini masih sangat gua rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari rekomendasi untuk mouse gaming wireless yang delay-nya udah sangat-sangat minim, yang juga ringan ya, karena ini cuman punya berat 74 gram aja tanpa kabel. Dan ya jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mouse ini sekarang dijual oleh Razer official store-nya di marketplace dengan harga 1.499. Sementara untuk yang tadi gue bilang kompetitornya yaitu Logitech G Pro X Superlight ini dijual dengan harga 1.890.000. Yang mana itu selisih harganya udah bisa dapet satu mouse wireless Corsair Katar Pro Wireless ya. Jadi lumayan lah untuk selisih harganya. Dan ya kalau misalnya kalian tertarik, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah, langsung aja klik. Dan ya itu adalah link affiliate. Jadi kalau misalnya kalian beli lewat link itu, ini akan sangat membantu untuk channel QWERTY Komputer juga. Dan oke, mungkin segitu aja pembahasan gue mengenai mouse ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang kelewatan yang nggak gue jelasin, bisa kalian tanya langsung di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Atau join Discord server QWERTY Komputer, linknya udah di kolom deskripsi. Atau join live stream yang biasanya gue setiap hari Minggu jam 1 siang.
Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa klik subscribe kalau belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan konten-konten dari gua nantinya. Dan tentunya itu juga akan sangat membantu untuk algoritma channel QWERTY Komputer agar bisa berkembang lebih baik. Dan ya mungkin itu aja pembahasan gua di video kali ini. Gua harap video ini akan bermanfaat buat kalian. Seperti biasanya, sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.